Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Slamet Suroso, SPD MPD, Guru PPKN SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PPKN di seluruh Nusantara dan anak-anakku siswa-siswi SMP MTS di seluruh Nusantara yang saya cintai dan saya banggakan. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi PPKN kelas 9 semester 1 bab Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak bisa membuka buku paket PPKN kelas 9 pada halaman 53 dan seterusnya. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hakikat dan teori kedaulatan. Anak-anakku, nanti kita akan bahas beberapa pengertian kedaulatan dan beberapa teori kedaulatan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like serta share di channel saya YouTube Mbah Pelangi MPD. Anak-anak, pengertian kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang telah disediakan atau yang telah ditentukan. Kedaulatan, pengertian yang lain adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat, atau atas dirinya sendiri. Anak-anak, beberapa ahli itu mendefinisikan pengertian kedaulatan. Yang pertama adalah Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an. Beliau menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Lalu yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, kedaulatan merupakan sebuah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang serta juga melaksanakannya dengan berbagai macam cara yang tersedia. Lalu yang ketiga, pengertian kedaulatan menurut Muchtar Kusumaatmadja. Anak-anak mungkin pernah mendengar yang namanya Bapak Muchtar Kusumaatmadja ini pernah menjadi Menteri Luar Negeri pada masa yang lalu. Beliau menyatakan kedaulatan merupakan ciri atau sifat hakiki dari sebuah negara, yang mana negara tersebut berdaulat, namun juga dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Maksudnya, di luar wilayahnya negara tersebut tidak mempunyai kedaulatan. Jadi kedaulatan ada di dalam wilayah negaranya sendiri. Lalu beberapa sifat pokok kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan itu mempunyai sifat asli. Artinya apa? Bahwa kedaulatan itu mempunyai sifat asli, yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, karena keasliannya tadi. Lalu sifat yang kedua adalah permanen. Ya, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah berganti. Yang ketiga, kedaulatan itu punya sifat tunggal. Ya. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagi kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, kedaulatan tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain.
karena dia sendiri berdaulat, ya. Selain sifat kedaulatan, ada bentuk kedaulatan. Nah, bentuk kedaulatan itu ada dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Mari kita kaji. Kedaulatan ke dalam itu apa? Artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sesuai atau menurut kehendak bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa yang lain. Ini kedaulatan ke dalam, tanpa adanya campur tangan dari bangsa yang lain. Itu pengertian atau bentuk kedaulatan yang ke dalam. Yang kedua, bentuk kedaulatan keluar. Artinya mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Bangsa Indonesia punya kedaulatan keluar. Bangsa Indonesia mau berhubungan dengan bangsa manapun tanpa ada ikatan, tanpa ada tekanan dari kekuasaan yang lain. Itu dua bentuk kedaulatan. Anak-anak, selain bentuk kedaulatan, sifat kedaulatan, nah ada beberapa teori kedaulatan. Ini asalnya dari mana sih kedaulatan itu? Teori kedaulatan. Yang pertama, ada yang pertama namanya teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sang kausa prima, ya, yang awal mula adanya keadaan ini adanya karena tidak ada yang mengadakan, Tuhan. Jadi teori ini teori ini mengatakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Nah, pemimpin negara dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Pemimpin negara, apakah itu raja atau sultan atau apa, dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Pelopor teori ini siapa sih? Yang mengajarkan teori ini, yang pertama adalah Agustinus. Dia hidup pada tahun 345 sampai dengan 430. Lalu yang kedua, Thomas Aquino pada tahun 1215 sampai dengan 1274. Yang ketiga, Friedrich Hegel. Dia hidup pada tahun 1770 sampai dengan 1831. Yang keempat, Friedrich Julius Stahl, ya, itu dia hidup 1802 sampai dengan 1861. Itu yang mengatakan Tuhan adalah asal daripada kedaulatan. Teori kedaulatan yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja berada di atas konstitusi. Ya. Raja dianggap sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Ini teori kedaulatan raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak sebagai penjelmaan Tuhan. Ini menurut teori kedaulatan raja. Siapa pelopornya? Pelopornya salah satu, ada dua. Yang pertama Niccolo Machiavelli. Dia hidup pada tahun 1467 sampai dengan 1527. Yang kedua tokohnya adalah Thomas Hobbes. Dia hidup pada 1588 sampai dengan 1679. Teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Ketika negara itu diproklamasikan atau didirikan, maka muncul kedaulatan negara di sana. Nah, pelopor teori ini adalah Jean Bodin, yaitu tahun 1530 sampai dengan 1596. Yang kedua F. Hegel juga 1530-1596. Yang ketiga Jos Schelling
Ia hidup tahun 1851 sampai dengan tahun 1911. Yang keempat, Paul Laban. Ia hidup pada tahun 1879 sampai dengan tahun 1958. Dan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau terkenal dengan nama konvensi. Hukum dianggap sebagai panglima penegak hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum yang berlaku. Pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, lalu Krabbe, Immanuel Kant, dan juga Leon de Witt. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Nah ini, teori ini menyatakan bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sebagian kekuasaannya diberikan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat. Bersumber dari mana? Bersumber dari demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Coba ini anak-anak mungkin memahami. Indonesia paham teori kedaulatan yang mana itu ya. Nah, pelopor teori kedaulatan ini adalah Montesquieu. Dia hidup tahun 1688 sampai dengan 1755. Montesquieu terkenal dengan teorinya yang bernama apa? Ya, Trias Politica ya. Lalu yang kedua, penganut teori kedaulatan rakyat ini adalah, atau pelopor teori kedaulatan rakyat ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Dia hidup tahun 1712 sampai dengan tahun 1778. Dan yang ketiga, tokohnya adalah Johannes Althusius. Yang keempat adalah tokoh yang menganut teori kedaulatan rakyat adalah tokoh yang bernama John Locke. Ya, anak-anak semuanya, pandangan tokoh tentang teori kedaulatan rakyat sekarang. Ya, pandangan tokoh tentang teori kedaulatan rakyat. Jean-Jacques Rousseau yang beliau hidup pada tahun 1712 sampai dengan 1778 itu menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka, yang mengadakan perjanjian masyarakat atau yang terkenal dengan teori social contract. Itu teorinya Jean-Jacques Rousseau tentang teori kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua, pandangan tokoh tentang teori kedaulatan rakyat yaitu tokoh Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Jadi semua tunduk kepada perjanjian masyarakat dan penguasa dipilih oleh rakyat. Ini Johannes Althusius. Yang ketiga tadi yaitu John Locke. Bagaimana pandangan tokoh tentang teori kedaulatan rakyat ini? Tokoh ini menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui apa? Melalui peraturan perundangan. Ini John Locke. John Locke juga mempunyai pandangan bahwa terbentuknya negara itu ada dua macam. Pactum unionis, ya, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Yang kedua, pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Ini John Locke. Nah, sekarang pandangan Montesquieu bagaimana? Montesquieu, beliau berpendapat bahwa agar kekuasaan negara tidak terpusat pada seseorang, maka dibagi dalam 3 kekuasaan.
Ya, 3 kekuasaan terpisah atau separated of power. Maka kekuasaan dalam negara dibagi dalam 3 kekuasaan yang teorinya Montesquieu ini terkenal dengan nama teori trias politica, di mana trias politica yang diungkapkan oleh tokoh yang bernama Montesquieu ini, 1, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, itu tersendiri. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau tadi legislatif yang membuat peraturan, eksekutif yang melaksanakan peraturan. Lalu yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Jadi ada yang membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan mengawasi dan mengadili. Itu menurut Montesquieu dalam teorinya trias politica. Anak-anak, demikian untuk pembahasan tentang teori kedaulatan, pengertian kedaulatan dan teori-teori kedaulatan. Mudah-mudahan anak-anakku memahami, dan saya kira anak-anak bisa memperdalam lagi tentang teori kedaulatan atau pengertian kedaulatan dan beberapa teori kedaulatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share di channel YouTube saya, Mbah Pelangi MPD, untuk memberikan motivasi saya menyampaikan beberapa materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.